warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adin. Nah, siapa di antara ibu-ibu sekalian yang punya pengalaman anaknya jatuh dari kasur atau terbentur? Bayi yang jatuh dari kasur atau terbentur itu termasuk umum ya, terutama kalau misalnya anak-anak sudah dalam masa aktif atau sudah banyak bergerak. Jadi udah mulai bisa merangkak, udah mulai bisa berdiri, mulai bisa merayap atau berjalan, itu resiko terjatuh atau terbentur itu cukup banyak. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya bayi terjatuh atau terbentur? Pertama, pada saat jatuh itu ibu jangan panik dulu. Lalu perhatikan posisi jatuhnya seperti apa. Nah, aja main. Perhatikan posisi jatuhnya seperti apa. Apakah dia terkena di kepala depan atau kepala belakang. Lalu langsung cepat gendong anaknya sambil ditenangkan. Nah, pada saat menenangkan bayi, sambil diperhatikan juga kira-kira di daerah yang jatuh itu atau terbentur itu ada luka apa tidak. Kalau ada luka, kalau luka kecil itu bisa di-dep dulu atau ditahan dengan kain yang bersih atau kain kasa steril sampai dia kering. Kalau misalnya masih mengucur, boleh ditekan selama 5 menit dengan tekanan yang ringan ya, tekanannya agak ditekan dengan tekanan ringan. Lalu basuh dengan air mengalir ya. Kemudian setelah dibersihkan, udah nggak ada darahnya lagi yang mengalir, boleh dibalut. Membalutnya juga tidak usah terlalu ketat. Yang penting tujuannya supaya luka tersebut tidak tergesek atau mudah terkontaminasi bakteri atau mudah kotor. Dan kan bayi sudah mulai aktif ya. Jadi jangan sampai luka tersebut menjadi kotor. Nah, selanjutnya kalau misalnya ternyata tidak ada luka nih, tapi ada benjolan atau seperti membengkak. Nah, yang perlu ibu-ibu lakukan adalah mengkompres area tersebut dengan air dingin atau es. Nah, es itu tidak perlu ditempelkan langsung, tapi misalnya ada kain bersih. Kalau saya sih menggunakan sapu tangan bayi, lalu letakkan satu buah es batu yang dari cetakan, kemudian dibalut dengan kain tersebut, lalu ditempelkan di area kening. Pada saat itu kan Razal jatuhnya di area kening ya, jadi letakkan di area yang bengkak itu. Kemudian diperhatikan nih pupil mata bayi, apakah terjadi pembesaran apa tidak, lalu apakah si anak ini atau bayi ini mengalami pingsan atau kehilangan kesadaran. Juga perhatikan kalau misalnya ada muntah. Jadi kalau misalnya tidak ada gejala tersebut atau anak tidak bertambah rewel, maka sebenarnya itu bisa dianggap masalahnya ringan ya, atau malah tidak ada masalah. Meskipun demikian, tetap pantau dalam waktu 24 sampai 48 jam. Jadi kalau misalnya ada muntah, ada hilang kesadaran, tambah rewel, tidak mau makan, kejang, lalu misalnya keluar darah dari hidung, dari telinga, atau dari mata, mungkin juga ada pembesaran pupil, maka segera berkunjung ke dokter spesialis anak ya. Karena kalau misalnya tanda seperti itu muncul, biasanya itu merupakan gejala yang berbahaya buat bayi. Kapan-kapan dalam konten saya selanjutnya saya akan bahas tentang kondisi-kondisi tersebut ya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten video selanjutnya.